selamat datang di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas problem matematika kelas 12 yang sering bikin kita salah kaprah, yaitu permutasi dan kombinasi. Hah? Permutasi dan kombinasi? Aduh, yang lain aja kali guys. Belum apa-apa udah dulu loh guys. Tenang deh, justru dari masalah menanti kita bakal belajar bareng. Betul. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak kisah Deswita berikut ini. Hari ini kan setelah kuliah aku ada rapat organisasi. Ntar pakai baju apa ya? Tunggu bentar deh. Kayaknya ada DC-nya. Coba aku cek dulu ah. Oh, dress code-nya batik. Tapi di sini kan aku punya 4 baju batik. Kalau aku pilih 2, sebenarnya ada berapa cara sih aku milih 2 dari 4 baju batik ini? Aku bingung nih. Coba aku tanya Rina sama Gangga aja deh. Halo? Halo Des, gimana? Guys, aku bingung nih. Bingung kenapa? Iya, bingung kenapa, Des? Jadi, nanti kan kuliah sama rapat DC-nya sama, yaitu batik. Tapi di rumah aku punya 4 baju batik. Kalau aku pilih 2, sebenarnya ada berapa cara sih aku pilih 2 dari 4 baju batik ini? Oh, itu mah gampang. Iya, gampang Des. Kalian bisa kesini nggak bantuin aku? Bisa? Sekarang? Iya, sekarang banget ya, Des. Iya, sekarang. Oke, aku siap-siap dulu ya. Oke, aku juga siap-siap dulu ya. Oke deh. Bye-bye. Oke, see you. Bye-bye. A few moments later. Deswita. Gangga dan Nina, sebentar. Kamu ribet banget sih, Des. Kan aku udah bilang itu tuh masalah kombinasi. Dari tadi nih ya, kalian tuh kombinasi terus. Sebenarnya apa sih itu kombinasi? Bukannya kombinasi itu ya ada di papan tulis doang. Enggak dong, lah ini kayak masalah kamu sekarang. Ini namanya kombinasi. Nah, kalau kamu punya 4 baju batik, dan kamu mau pilih 2 dari 4 baju batik tersebut, kamu bisa menggunakan kombinasi. Jadi, kamu bisa milih 6 cara dengan pasangan baju batik yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, itu adalah contoh masalah kombinasi. Masih bingung? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikan permasalahan dari Deswita tadi? Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan dari Deswita tadi, kita perlu mengingat tentang kombinasi. Karena permasalahan Deswita tadi merupakan salah satu contoh dari permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan kombinasi. Yuk, ingat kembali rumus kombinasi. Jadi, rumus dari kombinasi adalah N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, jadi masalah aku yang pertama, yang ini nih. Aku pengen milih 2 dari 4 baju batik yang aku punya. Tapi, ada berapa cara ya aku milih 2 dari 4 baju batik yang aku punya itu? Kalian mau bantu aku kan? Yuk kita simak penyelesaiannya. Oke, yuk kita bantu Deswita untuk menyelesaikan permasalahannya tadi.
Jadi setelah kita mengingat rumus dari kombinasi, kita bisa langsung menggunakannya di permasalahan Deswita tadi. Tapi sebelum itu, kalian pasti masih bingung. N dan R itu melambangkan apa ya, gitu kan? Jadi di sini N itu melambangkan jumlah baju batik yang dimiliki oleh Deswita, sedangkan R itu adalah jumlah baju batik yang ingin digunakan oleh Deswita. Jadi setelah itu kita langsung masuk ke rumusnya. Rumus dari kombinasi adalah kombinasi N, R itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, di sini N itu adalah 4 dan R itu adalah 2. Jadi kita langsung masuk rumus. Kombinasi 4,2 itu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1, atau hasilnya itu adalah 6. Jadi Deswita itu punya 6 cara untuk memilih pasangan baju batik yang ingin digunakan untuk rapat dan untuk ke kampus. A few minutes later. Waduh, masalah baru lagi nih. Di ruang rapat ini kan ada 5 kursi. Aku kan pengennya duduk di tengah-tengah kalian. Terus kalau kayak gini, gimana ya caranya? Nah, kalau itu gampang guys. Tapi kita sekarang nggak pakai kombinasi lagi. Kita pakai permutasi. Benar sekali, karena di sini kita sangat memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita bahas materi yang kedua, yaitu permutasi. Bedanya permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan. Nah, sekarang rumus permutasi. Permutasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, sekarang mari kita simak masalah Deswita kembali ya. Bentar, aku punya masalah satu lagi. Di tempat rapat, aku pengen milih tempat duduk untuk aku dan teman-temanku. Di ruangan rapat itu ada 6 kursi. Tapi 1 kursi sudah ditentukan dan ditetapkan untuk ketua. Jadi mau nggak mau aku harus milih 5 kursi yang tersisa. Nah, aku nih pengen berada di tengah-tengah 2 temanku yang lain. Kira-kira ada berapa cara ya aku milih 3 kursi buat temanku, aku dan temanku yang satunya agar bisa duduk di rapat itu. Kalau kalian penasaran dan kalian pengen tahu jawabannya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, kita selesaikan masalah Deswita yang tadi ya. Deswita ingin duduk berdampingan dengan Gangga dan Nina di sebelahnya. Jadi Deswitanya ada di tengah. Nah, di situ ada 5 kursi kosong yang akan ditempati 5 anggota rapat termasuk Deswita, Gangga, dan juga Nina. Nah, karena Deswita ingin duduk berdampingan dengan 2 orang tersebut, kita jadikan mereka satu kelompok ya, dengan Deswitanya yang di tengah. Nah, mengapa kita harus menjadikan mereka satu kelompok? Karena apabila tidak, mereka bisa duduk berpisah. Nah, kemudian setelah kita menggabungkan mereka jadi satu kelompok, kita jadi hanya punya 3 orang dan juga 3 kursi untuk ditempati. Nah, ingat tadi ada 5 orang, kemudian 3 orang jadi satu kelompok dan ada 2 orang lainnya, jadi ada 3 orang. Nah,
untuk menghitung itu kita gunakan permutasi 3-3, yaitu sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial yang sama dengan 6. Nah kemudian Gangga dan Nina yang di sebelah Deswita tadi, mereka bisa berpindah tempat antara Gangga di sini atau Nina di sini dan sebagainya. Jadi sehingga mereka bisa menempati 2 kursi ya, 2 orang 2 kursi. Jadi permutasi 2-2 yaitu 2 faktorial per 2 min 2 faktorial yang sama dengan 2. Nah karena ini kejadian yang bersamaan, jadi kita kali, yaitu hasil dari permutasi 3-3 dan juga permutasi 2-2 itu 6 kali 2 yang sama dengan 12. Oh, oke. Sekarang aku ngerti. Berarti kalau permutasi urutan itu penting banget ya. Contohnya kalau kita milih tempat duduk di rapat tadi. Iya, kalau kombinasi urutan itu nggak penting. Kayak kamu milih 2 dari berarti buat apa? Intinya, kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke. Sekarang aku nggak jadi bingung lagi deh. Paling nanti aku bingungnya kalau bajuku belum setrika. Oke, nah gimana? Mudah bukan materi permutasi dan kombinasi? Semoga contoh kali ini bikin kalian lebih paham ya kayak aku soal perbedaan permutasi dan kombinasi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa Di video Pembelajaran berikutnya.